Dan dipersilakan duduk. Haleluya. Biarlah Tuhan terus memberkati barisan pujian penyembahan kita. Amin. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri talenta, Tuhan beri karunia. Dan kita percaya juga Tuhan memberi duit untuk kita beli alat yang lebih canggih. Satu kali tekan 10 nyanyi terlaksana. Oke, haleluya. Dan kita yang suara kita serak-serak dan mic yang dibeli itu terlalu mahal dan dia buat suara kita bergema dan alunannya cukup indah dan sedap sekali didengar. Wow, haleluya. Nah, pada hari ini bahwa khotbah tidak panjang sebenarnya. Saya pikir-pikir kalau khotbah itu terlalu pendek macam mana? Tidak dapat dipanjangkan lagi karena itulah khotbah itu pada hari ini. Dan untuk membuat masa khotbah itu panjang, saya mulai dengan untuk berdoa bagi Gilbert Astroy, oke? Nah, dipersilakan, mari. Dengan mak bapaknya sekali. Yes. Haleluya, sini. Di bawah sini. Yeah, haleluya. Nah, lihat di sana supaya mereka tengok muka. Kan apa pula tiba-tiba pastor untuk berdoa bagi Gilbert Astroy. Nah, ini namanya Gilbert Astroy, oke? Jadi apa sebenarnya sudah? Jadi polis kah? Askar kah? Askar. Wih, pegang senapang. Wih, takut saya. Tidak Pak. Nah, inilah setiap pribadi kita Tuhan telah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin. Itu sebabnya sejak saya kenal Tuhan, jiwa saya tenang. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saya. Tidak perlu saya bingung bagaimana untuk bersaing dengan si Anu untuk mencari girlfriend. Karena untuk bersaing dengan orang 1001 macam pasti kalah, kan? Lainlah kalau si Mac, siapa nama orang sebelah kiri kamu tuh? KFC ya. Dia tidak kenal nama kamu kah? Jared, oke. Mac tak kenal nama dia kah? Tahu kan? Nah, inilah yang saya kata tuh gerinti KFC ya. Nah, lain cerita kalau saya bersaing dengan si Jared kan, memang 1000 kali bersaing 1000 kali kalah lah kan. Tapi saya sudah kenal bahwa Tuhan itu siapa dan dia menetapkan langkah-langkah orang yang berharap kepada dia. Amin. Haleluya. Kenneth, amin. Kita dua cool saja kan. Tetapi Tuhan telah menetapkan langkah-langkah bagi kita dua. So tidak perlu kita dua bingung, tak perlu kita dua marah-marah dengan surga kan. Tuhan bagi istri, amin. Haleluya. Nah, Gilbert Tuhan yang membawa dia untuk suatu pekerjaan. Satu pekerjaan dan kita sangat bersyukur karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan mulai pada hari ini tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan. Karena hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Sejak purbakala, sejak dalam kantungan, Tuhan sudah mengenal engkau. Dan dia menetapkan langkah-langkah hidup bagi engkau. Dan tinggal kita ikut saja. Nah, mari kita berdoa bagi Gilbert. Karena bila dia mau pergi itu? Malam nanti pergi ke KL. Lepas itu kerja di mana? Oke, KL, oke. Jangan jauh-jauh dari Senapang oke. Okay? Macam dunia mau kiamat. Tidak apa, karena inilah pekerjaan dan mereka harus siap sedia kan. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Khasnya bagi Gilbert Astroy, Engkau membawa dia ke KL untuk menjadi askar dan kami sangat bersyukur. Puji namamu karena engkaulah yang memberi dan engkau juga yang memberkati hidupnya. Dalam pekerjaannya engkau menjadi pelindung, engkau perisai dan engkau juga tembok yang kuat bagi dia. Engkau membuat dia berhasil, membuat dia berjaya dalam pekerjaan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Hatinya Tuhan engkau kuatkan dan biar roh Tuhan hidup aktif dalam jiwanya dan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Engkau memimpin jalan hidupnya waktu dia berada jauh dari keluarga mak bapaknya.
Berkati juga mak bapaknya pada hari ini juga. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, dipersilakan duduk. Ya, Tuhan berkati. Wow. Oke, tidak selamanya Tuhan tinggalkan kita. Waktu Gilbert untuk minta, pastor boleh doa untuk saya mau pergi interview askar. Dalam hati saya sudah tengok dia sudahlah kurus. Tetapi doa saja kan. Ternyata dia iman dia lebih kuat dari iman saya. Saya hanya doa sekena saya pastor kan. Jangan tak berdoa juga. Doa aja tapi dalam hati saya kurus-kurus macam ini mau pergi interview kan. Lainlah kalau Jeremy pergi, tengok dari jauh, terus ambil, tak payah interview, terus ambil. Badan tetapkan. Tetapi inilah namanya tangan Tuhan kan, dia bagi. Nah saya masih ingat waktu saya di Sibu, ada muda-mudi kami, memang lingkaran mereka punya badan itu memang teruk lah. Lingkaran yang disukat itu memang besar-besar. Kalau Abang Chun dengan Jeremy Chun, Tekong Chun juga. Tapi dua muda-mudi ini memang kurus lah. Waktu di lingkar itu macam mau sambung 2 kali itu. 6 kali interview. 6 tahun berturut-turut pergi. Anak polis lagi. Memang dia reject. Tapi 1 kali yang ke-6 tahun saya sudah ada di sana 3 tahun. Dan yang ke-6 tahun itu mereka kata ini 2 orang ini mau pergi. Satu main drum, satu main bass dan juga penyanyi kami. Penyanyi Sarawak sebenarnya, dia penyanyi Sarawak. Dan saya kata mari kita berdoa bagi mereka dua. Dalam nama Yesus besok mukjizat terjadi. Mereka dua pergi dan walaupun lilitan itu masih juga mau 2 lilitan itu mau sambung 2 kali tapi nama keluar lulus dan sekarang jadi sarjan. Sarjan bayangkan. Sudahlah kecil badan sarjan lagi. Dan satu itu kurus. Waktu dia sudah jadi polis, dia sudah ada duit, dia ada dapat beli makanan. Sekalinya menggemuk, luar biasa besar, sebesar abang. Menakutkan juga kan. Tapi waktu dia tidak ada makanan kurus tuh. Berarti abang ini sejak muda ada makanan yang bagus dan puji Tuhan. Haleluya. Nah itu yang kita lihat bahwa tangan Allah itu tetap ajaib bagi saya dan bagi kita semua. Pada 22 sampai 24 bulan ini ada kelas Rema yaitu Faith Foundation 2, okay? Ataupun macam mana mau sebut dalam bahasa Malaysia. Dasar iman bahagian kedua. Kenapa tidak bagian ke-1? Ya, bagian 1, bagian 2 sama saja. Hanya dia lebih detail, okay? Nah, itu yang kita lihat bahwa akan ada kelas Rema dan ada terjemah dalam bahasa Malaysia. Sila ikut, okay? Memang ada bayar lah, tetapi saya percaya Tuhan yang beri duit untuk kita bayar kan, 125. Yang penting belajar, karena waktu kita belajar, esok dan lusa kita sangat luar biasa, amin. Beritahu orang sebelah, ikut daftar po, sis. Genevieve, you kasih daftar Clara tuh. Clara daftar Genevieve atau Genevieve daftar Clara? Macam mana nih? Oh, oke. Daftar di Unis juga. Ini orang-orang yang memang akan luar biasa karena ini tentang iman. Kalau kita beriman dan tidak ada dasar, iman kita akan pelik-pelik. Iman kita tidak cukup kuat. Iman kita tidak cukup teguh. Iman kita tidak ada umnya. Tetapi kalau ada dasar, macam mana orang mau goyangkan kita karena ada dasar kita berpijak. Sampai Tuhan datang tetap teguh dan tetap luar biasa. Makin luar biasa dan lebih luar biasa. Amin. Haleluya. Itu sebabnya penting kita belajar tentang Faith Foundation 2 ataupun dasar-dasar iman. Tapi ini bagian kedua tidak apa, itu luar biasa nanti. Nah mari kita sampai kepada firman Tuhan pada hari ini. Perjanjian lama, perjanjian baru dan perkataan profetik. Kadangkala kita lihat bahwa ada perkataan-perkataan dalam firman Tuhan
yang sukar kita pahami selama ini, mari saya akan bawa kita ke dalam bahagian firman Tuhan ini pada hari ini juga. Tema khotbah kita ialah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan perkataan profetik. Kenapa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu Alkitab kita? Dasar iman kita, dasar sesuatu yang kita lakukan ada pada Alkitab ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh lari dari Alkitab. Waktu kita menyampaikan perkataan-perkataan positif kata dunia di luar sana, tetapi dia ambil perkataan positif itu dari mana? Tetapi kita perkataan positif kita itu ialah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita punya lebihlah kuat. Seperti saya kata bahwa kalau kita ada senapang, tak ada peluru macam mana? Senapang patah itu ada peluru dia pasti tembak babi. Babi itu kita kasih panggang, amin. Luar biasa. Di Serian itu luar biasa. Ada pejabat daerah, pejabat DO, di mana orang akan datang renew senapang yang sejak purbakala harus di renew dia punya apa? Lesen. Dan ada tulisan, sila patahkan senapang patah Anda sebelum masuk dalam pejabat ini. Saya kata, sudah senapang patah lagi. Luar biasa juga. Dan itulah dia. Nah, mari saya membawa kita membaca dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6 berkata begini, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumpukan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan ini yang dikatakan perjanjian lama ataupun firman Tuhan dan perkataan profetik. Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Dia berkata hanya Tuhan yang tahu. Firman Tuhan melanjutkan bahwa bernubuatlah, berkata-katalah perkataan-perkataan hidup. Berkata-katalah perkataan-perkataan positif yang orang di luar sana katakan kan. Berkata-katalah perkataan ataupun firman Tuhan kepada tulang-tulang itu supaya dia hidup kembali dan mereka mempunyai urat, mempunyai daging dan mempunyai kulit dan nafas Tuhan masuk dalam mereka dan mereka akan hidup kembali. Luar biasa. Lalu Nabi ini buat sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Dan tulang-tulang itu hidup kembali menjadi manusia dan dikatakan menjadi suatu pasukan yang besar. Ini di dalam penglihatan. Okay? Ini di dalam penglihatan. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa harus ada orang yang berkata-kata sesuatu. Apa yang engkau katakan itu ialah firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan lupa bahwa engkau ada perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hidup ini. Tetapi ada orang berkata, mari kita membaca firman Tuhan. Ya ramai-ramai kita membaca firman Tuhan. Untuk apa? Ujung tahun di tik-tik tuh. Pastor kata, yo sudah baca, tik, woi penuh tik tuh. Ya penuh tik, tapi untuk apa? Mari kita pergi ambil peluru senapang. Pergi ambil di pejabat daerah, beli pejabat DO. Peluru itu kita simpan-simpan. Lalu menjadi hiasan di rumah kita. Bahwa ini peluru, yes. Peluru, yes. Bulan ini saya ambil, bulan ini saya ambil. Banyak peluru, kotak peluru tuh. Tak pernah pakai. Ular datang, ketawa-ketawa. Karena kita tidak pernah pakai peluru kita.
Coba kita masuk satu peluru itu dalam senapang, ular datang kita tembak. Pasti seumur hidup, sepanjang zaman, pasti keturunan ular itu akan takut dan menyesal datang dekat rumah kita. Betul juga iblis. Waktu kita membaca firman Tuhan dan kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata firman Tuhan ataupun kata-kata profetik itu. Dan iblis datang dekat kita, dia kacau kita, dia macam-macam dengan kita dan kita tidak pernah tembak dia. Tembak dengan apa? Tembak dengan apa? Kalau iblis datang kacau, tembak dengan apa? Halo? Iblis datang kepada Yesus di padang gurun. Hai, buatlah ubah batu jadi roti. Yesus kata apa? Ada tertulis. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Ada tertulis. Manusia tidak hidup dengan roti sahaja. Tetapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus kasih smash iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah kalau iblis datang kacau-kacau kamu macam mana? Mau tembak dengan apa? Firman Tuhan. Haleluya. Kalau iblis datang berkata, hei kamu ini kurang disayanglah. Tuhan tidak sayang kamu, itulah kamu tidak ada apa-apa. Yuk cakap apa dengan iblis? Ambil ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Termasuk saya. Nah, begitu besar kasih Allah kepada kamu. Nih, ini ayat Yohanes 3 ayat 16 iblis. Kalau ada pikiran-pikiran yang menakutkan. Cukup menakutkan dan membingungkan. Ayat apa mau diambil? Kalau ada perkara yang sangat mustahil datang menyerang. Macam mana? Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wih, betul-betul kamu smash iblis tuh. Memang sepanjang zaman. Memang dia dengan suku sakatnya memang menyesal datang dekat kamu. Luar biasa Tuhan. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru dan perkataan profetik harus berjalan bersama. Biarlah saya dan saudara waktu membaca firman Tuhan dan ayat-ayat ini kita ada dan kita stop untuk berlawan dengan hidup harian kita. Okay? Seperti firman Tuhan minggu lepas sebagai hidup untuk hidup harian. Nah yang pertama kita lihat di sini ialah rajin mengatakannya. Okay? Perjanjian lama, perjanjian baru dan perkataan profetik kita harus rajin-rajin mengatakannya. Kita membaca dan kita simpan dalam hati, dalam pikiran tapi tidak pernah mengatakannya. Itu betul-betul. You dapat duit, you simpan saja di mana-mana kotak di rumah, di bag, ataupun di bank. Dan sampai kamu sekeluarga mati kebuluran. Kenapa keluarga ini mati? Mati kebuluran. Dalam news lagi. Borneo Post. Satu keluarga 8 orang mati kebuluran. Tidak ada makanan apa-apa. Miskin betul. Sekali orang tengok. Ternyata kata ayat itu kan. Karena diselidiki ternyata keluarga ini kaya raya. Tetapi semua duit disimpan di dalam kotak-kotak dan bag di dalam rumah. Dan juga dalam bank. Karena buku bank sudah penuh. Tidak dapat disimpan lagi. Lalu simpan dalam rumah. Di bawah katil ada, di dalam tilam ada. Di bantal ada. Kapas dibuang, duit disimpan. Itu tempat tidur. Tetapi mati kebuluran. Nah itulah orang-orang Kristen yang membaca firman Tuhan. Tidak pernah berlawan dengan firman Tuhan dengan hidup ini. Hidup ini sangat sukar. Hidup ini membingungkan. Apa kata bahwa firman Tuhan itu memberi hikmat dan saya tidak akan bingung. Cari ayat. Selalunya kita orang Kristen kita membaca dan kita gah dengan kita membaca dari perjanjian lama, perjanjian baru. Satu saja masalah datang lalu kita terus bingung mana pastor. Sementara kau cari pastor sudah kalah sudah kau. Kalau ada masalah datang ayat firman Tuhan kau cari. Oh ini dia. Tuhan menyediakan. Tuhan berkata, aku Jehovah Jireh, akulah yang menyediakan apa yang kau perlukan. Ini beritahu Tuhan, ini Tuhan, ini.
Engkau kata bahwa engkau menyediakan. Ayat ini ada di sini. Engkau Jehovah Jireh, engkau menyediakan. Berikanlah kepada kami. Sediakanlah apa yang kami sekeluarga perlu hari ini. Kamu rajin-rajinlah mengatakannya ke udara. Nah mari saya membawa kita membaca dari satu firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 8. Selalunya kita membaca ayat ini untuk untuk suruh orang membaca firman Tuhan. Betul juga, satu peluru para hamba Tuhan, gembala, pastor untuk menipu pula, menggalakkan jemaat Tuhan membaca. Tapi salah tafsir, salah paham. Nah mari saya luruskan pada hari ini. Supaya engkau tidak takut kalau ada pastor. Ini ayatnya yang suruh kau baca firman Tuhan. Okay? Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dia berkata janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Mazmur pasal 1 ayat 3 berkata begini. Mazmur 1 ayat 3 berkata begini. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Ya, ayat 2 kata begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama saja dengan Yosua. Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Yosua berkata apa? Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini. Lalu waktu kita membaca firman Tuhan, kita ada firman Tuhan. Dan sebenarnya apa yang firman Tuhan mau ialah saya dan saudara cakapkanlah firman Tuhan ini ke udara setiap hari, setiap pagi dalam hidup. Bangun pagi berkatalah bahwa Tuhan mengasihi saya pada hari ini. Hai jiwaku, saya ini adalah biji mata Tuhan. Beritahu orang sebelah kamu itu macam ada kebingungan nih. Kamu adalah biji mata Tuhan. Kadang-kala waktu kita bangun pagi yang kita mulai ingat bahwa kita ini tidak berharga bagi Tuhan. Beritahu orang sebelah juga, kamu berharga bagi Allah. Kadang-kala ayat firman Tuhan ini ada. Banyak ada rampan sekali dalam firman Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ternyata engkau sangat berharga bagi dia di dalam Yesaya berkata demikian. Engkau sangat berharga bagi Tuhan. Bahkan sekalipun engkau patah seperti bulu, terkulai, tetapi ia akan membuat engkau lebih indah. Walaupun engkau seperti pelita yang sudah pudar nyalanya, ia akan membuat engkau lebih terang, lebih mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ternyata bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu banyak sekali. Apa yang membuat kita sangat-sangat lemah? Karena waktu kita bangun pagi kita pikir bahwa kita ini tidak mampu. Tetapi Tuhan yang memampukan kita, amin. Dalam Tuhan aku dapat melakukan, menanggung segala sesuatu. Kata apa siapa? Paulus. Dalam Tuhan, di dalam Yesus aku dapat menanggung segala sesuatu. Luar biasa Tuhan.
Lalu perkataan profetik ini harus diutarakan setiap waktu, setiap masa. Dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang di sini kata pemazmur berkata yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia sangat suka. Dia baca dan di sana dia dapat dan dia announce. Agak-agak pelik juga. Tetapi makin rajin kamu memperkatakannya. Makinlah kamu mempunyai peluang untuk mendapat sesuatu darinya. Karena sekali firman Tuhan datang. Tidak akan kembali sia-sia kata firman Tuhan dalam Yesaya. Banyak kali kita dengar pastor ataupun pendeta kata begini. Firmanku. Sekali ku katakan firmanku dan tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Kita kadang-kadang bingung kita. Saya pastor bingung juga kadang-kadang. Ternyata apa? Firman yang mana? Orang kata firman yang mana? Oh ya firman Tuhan lah. Firman Tuhan yang mana? Sudah keluar sih? Tidak keluar. Karena siapa yang mengeluarkannya? Saya lah. Siapa mengeluarkannya? Kamu lah. Nah beritahu orang sebelah sekarang. Kamu harus mengeluarkan firman Tuhan itu dari mulut kamu. So, make sense Genevieve? Kamu paling lantang. Nampaknya iman kamu cukup kuat. Ini terakhir saya antar suami saya ke airport. Lepas ini dia harus datang kucing. Betul-betul datang kucing. Yuk diklaim kan? Itu iman. Kata-kata positif. Nah, ada orang di sini yang rasa kebingungan dengan hidup. No? Ini peluang-peluang bagi abang. Abang, you pergi di Sabah sana, you declare setiap pagi bang. Seluruh jalan Puan Borneo datang untuk saya. Wih, betul tuh bang. Jangan heran. Ketua Menteri Sabah datang pada you. Mana Richard Silo? Siapa Richard Silo? Who is Richard Silo? Wih, cakap orang putih lagi. Nah, mereka datang bagi you. Bangun pagi, Clement bangun pagi dia ucapkan. Woi. Nah, pilih apa yang kamu mau ucapkan kan? Nah, betul. Kalau kamu malas untuk mengeluarkan firman Tuhan ini dari mulut kamu, kamu akan kerugian besar. Rugi hidup. Saya umur sudah begini, saya rasa saya sangat rugi juga. Karena tidak ada orang ajar kita. Ya banyak juga gereja tidak diajar sampai hari ini juga. Dan ada gereja tidak akan dengar khotbah seperti ini sampai Tuhan datang juga. Tapi biarlah mulai pada hari ini, apa kata kita mulai ubah rentak hidup kita. Ternyata sejak zaman purbakala, teknik ini sudah dipakai oleh para tokoh yang beriman. Pada zaman mereka, mari kita lihat Amsal. Amsal 18. Jangan tengok sana, tengok di mana, di Alkitab kah, tengok di handphone kah. Saya takut kalau di handphone kamu tidak tune dengan seperti saya punya dalam Alkitab nih. Amsal 18 ayat 21. Ada yang pakai handphone betul kah? Saya akan baca, tengok betul atau tidak, oke? Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Betul? Yang pakai handphone betul lah? Nah kalau kamu rajin-rajin menggemakannya, kamu akan makan buahnya. Kalau kamu malas menggemakannya, mengatakannya, dan kamu tidak dapat apa-apa juga. Orang yang rajin memperkatakan firman, perkataan profetik yang berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Rajinlah setiap hari, setiap waktu, setiap saat, antam saja. Dan engkau akan melihat hasilnya. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Apa artinya? Setiap firman Tuhan yang kita keluarkan, selagi dia di dalam buku ini, kau ambil 1000 Alkitab letak dalam rumahmu, tidak pernah digemakan, tidak dapat apa-apa. Bahkan datang iblis di sana, ini Alkitab, betul-betul cantik juga Alkitab orang Kristen. Tidak takut dia.
Satu kali kamu kata, "Enyanglah kau iblis daripadaku." Hui, lari lintang pukang tuh. Terkencing-kencing iblis lari. Karena engkau suruh dia pergi. Firman yang kau katakan. Amsal berkata sejak zaman purbakala, penulis Amsal yaitu Raja Salomo ini, dia mahir sangat bagaimana untuk menggunakan ayat firman Tuhan. Dia sangat-sangat mahir bagaimana untuk menggunakan ayat ini untuk hidup. Dia rajin sangat menggemahkannya setiap hari. Supaya kekayaan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia datang kepada dia. Akhirnya Raja Salomo sangat-sangat kaya. Emas sangat-sangat banyak. Perak dan tembaga tidak ada nilainya sama dia. Dan dia berkata ayat ini, siapa yang rajin untuk mengatakan firman itu? Mulut. Kadang-kadang orang pikir bahwa hanya mulut ini saja kan. Betul juga. Satu kali kita terkejut, oh pucuk. Oh Cina mati, oh Iban mati, Bidayu mati, Kenya mati, Bawang mati. Ada saya dengar di kedai, terjatuhlah pingkan si toke itu. Oh pucuk, oh Cina mati, Bidayu mati. Cina. Bagus dia tidak ingat bangsa saya, karena dia orang-orang Syria. Saya kata selamat. Bayangkan kalau semua Cina mati. Siapa mau berdagang? Siapa mau buka kedai? Mati kebuluran kita akhirnya. So tarik balik perkataan. Apa kata? Berkati orang Cina, berkati orang Lembawang, berkati orang Iban, berkati orang Bidayu, berkati orang Bisaya, berkati semua suku bangsa di negeri Sarawak. Amin. Lo? Boleh berkati semua suku bangsa? Mulai sekarang. 1, 2, 3, berkati. Berkati. Bukan seluruh Sarawak, cakaplah bangsa dia. Berkati orang siapa? Buat sendiri, nanti tidak terlatih itu. Tunggu-tunggu saya saja. Lundaya. Apa dia ingat orang Sabah kan? Berkati orang Sabah lah. Bahaya betul orang ini. Ada orang begini, dia berkati orang Lembawang, berkati orang Kenya, berkati orang Cina, berkati orang Iban, berkati orang tidak jadi. Ternyata dia punya girlfriend itu Bidayu, dia putuskan dia itu tidak mau berkati lagi. Dia ada alasan dari segi manusia, tetapi dari segi Tuhan, firman Tuhan sudah tidak ada alasan. Dia harus mempunyai kasih Allah, amin. Berkati semua orang. Walaupun sakit hati itu, walaupun kecewa, tetap berkati, amin. Kalau tidak, bahasa-bahasa yang memang mengutuk keluar. Nah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang mengutuk, tahu dari mananya datang? Dari mulut kamu. Karena yang keluar itu ialah kutukan. Dia akan hantam kamu dulu, hantam kamu dulu, amin. Karena dia keluar dari kamu. Kamu yang kena dulu, lepas itu baru yang kamu kutuk tuh. Itu sebabnya waktu orang panggil kutuk bangsa Israel, saya tidak ikut. Walaupun kadang-kadang mau juga, tapi kerajaan kita yang suruh kan. Tapi saya tidak mau ikut karena kalau saya kutuk mereka, yang stok kutuk itu ialah saya. Saya membawa kutuk dari entah dari mana, saya stok dia dalam diri saya, baru saya keluar dari mulut. Ujung-ujung tidak mungkin juga saya dapat keluarkan semua stok kutuk itu kan. Pasti ada yang dalam diri saya. Dia akan membawa kutuk kepada keluarga saya, kutuk kepada generasi saya, dan kutuk kepada suku sakat saya. Nah itu sebabnya kita lihat bahwa tidak mau kita bahasa-bahasa yang kutuk itu. Yang kita mau ialah perjanjian lama dan perjanjian baru rajin-rajinlah mengatakannya, amin. Sangat-sangat rajin. Apa yang halangan besar dalam hidup kita ini? Kita ini selalu berpikir begini bahwa kita ini orang yang tidak kaya. Amin. Tuhan berkata bahwa engkau anak raja dan engkau mempunyai kekayaan dalam surga. Tetapi kita ini selalunya apa? Selalunya bangun pagi dan kata bahwa kita tidak kaya karena kita memang tidak ada apa-apa. Tetapi tahukah kamu bahwa Tuhan itu bagi dia tidak ada yang mustahil?
Dia ada segala sesuatu, dia tinggal kamu membuat saja. Kalau kamu rajin ataupun malas declare kamu kaya, nah tidak kaya lah. Karena siapa yang rajin menggemakannya, cakap. Dan dia akan mendapat hasil. Sama ada kamu pergi negatif atau positif. Nah dunia kata positif, betul juga. Tetapi mereka tidak ada dasar. Dasarnya mana? Dasarnya dari idea-idea. Dasar kita apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah ada dalam tangan. Sebelum kita lahir sudah ada Alkitab di rumah kita tuh. Tapi sampai hari ini tidak pandai pakai. Sudah baca? Sudah. Baca? Iya. Hebat. Hafal? Yes. Nah at least lah kalau kamu hafal, kamu dapat untuk hafalkan dengan sendirinya. Declare itu datang. Haleluya. Saya declare supaya setiap pribadi di sini akan diberkati Tuhan dan menjadi kaya raya. Amin. Nah, macam ini. Tapi kalau satu kali saja declare, bila kalau satu hari saja kita turun kerja, berapa gaji kita, Clement? Abang ini oke. Kalau satu hari saja Denti datang kerja dengannya, hari-hari lain the rest of the month dia tidak turun. Gaji dia berapa? Gaji hari kan? Nah, gaji makan saja, bayangkan. Tapi kalau dia hari-hari turun, paksa you bayar dia kan. Nah, baru ada kan. Kalau satu hari saja itu gaji makan dia. Nah, kalau satu kali saja diklaim kamu orang kaya, itu baru introduction tuh. Bayar deposit. Apa kata hari-hari kita diklaim bahwa Tuhan berkati kita, amin. Haleluya. Berkati you nice. Apa nah? You wise. You nice pula. Uniso. Apa arti uniso? Tapi tapi bukan sama dengan bahasa Grace ya. Eunice, Grace, Eugene, Mary sama bahas kan, sama maksud. Haleluya. Saya bawa perkataan-perkataan macam ini karena sebenarnya khotbah ini terlalu pendek, nanti sudah habis awal sangat, nanti ada yang bingung tuh. Saya kasih tambah-tambah sedikit. Rajin-rajinlah kita mengatakan firman Tuhan yang kita baca, amin. Macam mana mau mengeluarkan bahasa firman Tuhan kalau tidak baca? Ya, beritahu orang sebelah, baca. Jangan keras, baca. Baca. Dan dia ada baca. Jeremy ada baca. Mesti. Karena ini untuk hidup kamu sendiri, Pak. Kamu rajin-rajin. Yang kamu baca itu cakap saja dalam hidup kamu. Biarlah Swinburne diberkati. Swinburne kan? Berkati. Swinburne berkati. Di atas Swinburne itu ada cahaya. Tapi itu sebabnya kenapa kita tidak melihat mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan selama hidup kita. Karena kita tidak pernah mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru setiap hari. Karena ayat itu jelas begini. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini. Memperkatakan apa? Orang ajar kita. Oh ini kamu pergi menginjil. Dia tidak sebut menginjil sini. Tidak ada perkataan menginjil zaman itu. Halo. Menginjil hanya datang waktu Matius 28 ayat 28. Betul kah? Ada orang 28. Iblis pun berkata, ya ampun saya pun tahu itu tidak ada 28. Ada? Jared, ada? Nah bagus. Ada yang kata amin tadi, kata amin itu keterlaluan, tidak tahu Alkitab. Baca. Beritahu orang sebelah, baca. Tadi baca. Kita maju sedikit ke sebelah kan, baca. Mazmur berkata bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya kesukaan, suka aja dia. Dan dia akan gema dan cakap firman Tuhan ini. Dan kalau hari-hari kita melatih ini,
saya rasa bahwa kita akan melihat mukjizat. Amin. Saya ada ide ini pun, saya dengar khotbah dari YouTube. Gereja mereka hanya 300 orang. Mereka mau buat gereja besar. Tapi buat juga. Dan gereja besar itu selesai. Sebelum gereja itu selesai mereka kebingungan kalau 300 orang, kalau tempat duduknya 2000. Macam mana? Sementara mereka membangun gereja itu. Dalam tempo 2 tahun mereka mulai buat perkataan profetik. Khotbah dari Januari sampai Desember itu perkataan profetik sahaja. Diberkati, kaya raya. Tuhan memberkati, luar biasa. Wih. Selesai gereja itu, 2000 tempat duduk itu tidak cukup. 1 kali kebaktian, 2 kali kebaktian, 3 kali kebaktian. Luar biasa. Mereka pun terkejut. Surga tidak terkejut, tapi orang yang khotbah pendetanya terkejut juga. Karena selama ini pun tidak, kan berapa tahun macam itu saja. Tetapi mulai mereka mengatakannya, rajin mengatakannya, dan Tuhan akan memberkati juga. Karena firman Tuhan keluar, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena dulu kita pikir bahwa firman Tuhan itu datang dari surga dan tidak kembali dengan sia-sia. Memanglah datang dari surga, tapi di dalam Alkitab ini dia ada. Bila dia keluar, tidak tahu. Coba kau tanya orang sebelah, dia bila firman dari Alkitab itu keluar, tidak tahu. Bila dia keluar, waktu saya cakaplah. Waktu saya cakap firman itu, menjadi cantik, mulailah girlfriend saya. Anak saya cantik. Diberkati engkau. Oh, hari-hari. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan. Karena tidak pernah firman itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Nah yang kedua di sini. Nah ini yang terakhir, yang kedua. Merenungkannya. Karena 2 saja poin. Merenungkannya, oke? Dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dan dalam Mazmur, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Dua-dua siang dan malam. Berarti pagi, petang dan malam. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Pagi, petang. Apa artinya? Sudah kamu membaca firman Tuhan ini? Ayatnya datang seperti ini. Dan engkau cari cara bagaimana untuk melaksanakannya. Dia merenungkan, cari akal. Buat dengan sedaya upaya dan habis-habisan dengan ayat itu. Bagaimana untuk melakukannya, amin. Karena merenungkan, dia berarti dia cari akal. Kalau orang yang mau merompak itu, dia cari akal itu merenungkan. Bagaimana dia mau merompak orang di jalan raya. Dan macam itu juga kalau kita mau membuat pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau membuat firman Tuhan ini, kita renungkan, cari akal bagaimana kita untuk melakukannya. Itu arti merenungkan. Ya memang ada arti lain merenungkan, tetapi saya pun pernah khotbah, merenungkan itu apa. Waktu sudah saya khotbah, akhirnya rasa pelik juga rasa dia. Macam tidak selesai juga. Saya menerangkannya sesuai dengan perkataan-perkataan asal usul merenungkan kan. Pendeta-pendeta khotbah seperti itu, saya sambung saja khotbah di sini. Tapi waktu saya datang di hadirat Tuhan dan Tuhan menyatakan merenungkan itu, ya dia pikir bagaimana untuk melakukannya. Bukan untuk pikir, hafal. Tapi yang dia pikir cara untuk melakukannya. Oke, bangun pagi. Belum pikiran kita belum balik kepada badan kita, otak kita terbingung-bingung bangun pagi mau buat apa. Saya sebut haleluya. Daripada kita bangun pagi, aduh sakit belakang kan. Daripada kau aduh sakit belakang. Wih, iblis kata, dia sakit belakang, dia datang bawa sakit belakang. Kita bangun pagi haleluya, haleluya. Iblis pun terkejut, luar biasa orang ini. Jangan dekat-dekat dengan dia, nanti dia smash kita. Haleluya. Lepas itu boleh berbahasa roh. Nanti minggu depan kita belajar tentang berbahasa roh. Okay? Berbahasa roh. Kita akan belajar berbahasa roh karena berbahasa roh itu luar biasa dan sangat penting
bagi hidup seorang Kristen dan bagi hidup saya dan saudara. Nah, yang kita lihat pada hari ini merenungkannya. Okay? Nah, pada hari ini saya mau kita datang menyembah Tuhan. Karena inilah yang terakhir kita mau menyembah Tuhan. Sudah? Okay? Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen dan kita pikir hidup orang Kristen itu sopan-sopan, baik-baik. Tetapi tentang firman Tuhan kita pikir biar pastor khotbah, biar pelayan khotbah, biar deacon khotbah. Ternyata itu bukan. Harusnya firman Tuhan ini kita pakai sebagai peluru. Peluru seperti peluru balistik, bom atom, lawan hidup ini. Ya, kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang terakhir tadi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Biarlah jiwa kita menyembah. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kami menyanjung Engkau di tempat ini pada hari ini. Imam besar Kami yakin bahwa ada mukjizat bagi umat-Mu ini pada hari ini, tempat ini. Kau lebih dari yang lain. Karya santarya karya Dan ku datang karya santarya karya santara. menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Oh, kami menyembah Engkau di tempat ini pada hari ini. Engkau lawatlah setiap pribadi, Engkau lawatlah setiap pribadi pada hari ini dalam nama Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Oh, kami menyembah Engkau. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap pribadi ini Tuhan. Yang rasa tertekan,
yang memerlukan kesembuhan. Dalam nama Yesus kami istiharkan ada kesembuhan, ada pelepasan, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru dalam nama Yesus. Ada harapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana tidak ada jalan, Dia buka jalan. Kami istiharkan bahwa Engkau membuka jalan. Bukalah jalan bagi setiap pribadi dalam urusan hidup pada hari ini. Kami istiharkan perkataan-perkataan Engkau Tuhan, bahwa Engkau memberkati setiap pribadi ini. Orang yang sukar sekali untuk berhasil dan berjaya. Pada hari ini ada terobosan, mereka akan berhasil dan berjaya. Dalam nama Yesus, kekayaan datang kepada setiap pribadi, setiap keluarga. Engkau membuat kami berhasil pada hari ini. Buat berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pura santaria karya santara. Oh, rakarya santara karya santara. Apa yang selalu sangat mustahil bagi engkau selama ini, pada hari ini juga istiharkanlah perkataan-perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya.